barang siapa yang tayamum karena tidak adanya air, sumaro al-ma'a, kemudian melihat air, au tawahamau, atau dia menyangka, mengira ada air qabla dukhuli, sebelum masuknya orang fi sholat, dalam sholat, batola tayamum. Nah, tadi berarti keterangan yang tadi setelah tayamum belum mengerjakan sholat, kemudian dia lihat air, maka batola tayamum, batal tayamumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, sehingga kita terus tetap bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketaatan kita. Semoga di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut kajian pagi ini, yaitu ilmu fikih dengan materi kitab Fathul Qorib. Sekarang masih bab tayamum, tetapi fasalnya adalah wasunanuhu, sunnahnya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fit daraini, amin. Wa sunanuhu ayat tayammumi, wa sunanuhu, dan sunnahnya tayamum, ay wa sunanut tayammumi, maksudnya begitu. Dan beberapa sunnahnya tayamum, salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhil matni, dan di sebagian redaksi matan bukan salah satu asya, tapi salah khisolin, ada 3 hal. At-tasmiyatu, yang pertama membaca tasmiyah, membaca bismillah,
Ya, kembali lagi karena tayamum ini bagian daripada toharoh, mensucikan hadas. Tujuannya agar sholat, agar kita diperbolehkan sholat, berarti tayamum masuk kategori ibadah. Makanya dianjurkan sunnahnya membaca bismillah. Bismillah dianjurkan mengerjakan hal-hal yang baik, terutama yang berkaitan ibadah dianjurkan membaca bismillah. Tujuannya apa? Supaya ada keberkahan, ada kebaikan yang berlanjut setelah kita melaksanakan hal yang baik itu, terutama hal itu berkaitan dengan ibadah. Insya Allah kalau sunnahnya yang dilaksanakan berarti nilai pahalanya lebih berbobot, lebih baik, timbangannya lebih berat. Atas miatu membaca bismillah. Ketika wudhu juga begitu, sunnahnya ketika kita menggosok tangan membaca bismillah. Namun di tayamum ini, karena tayamum ini pergerakannya tidak sebanyak wudhu, hanya sebelum kita menaruh tangan, melakukan tangan ke debu yang kita jadikan tayamum, itu mulai bismillahirrahmanirrahim, langsung tangannya dipukulkan ke debu yang akan dijadikan tayamum. Ketika wudhu itu temannya ketika menggosok mencuci tangan. Kalau sholat biasanya pakai bismillah nggak Pak? Di awal itu sebelum takbir termasuk baca qul a'udzu birabbin nas, baca doa-doa, itu bagian daripada apa? Bagian daripada hal yang dianjurkan, minta perlindungan dari setan, baca bismillah. Wa sunnah at-tahniyatu, membaca bismillah. Kapan itu membaca bismillahnya? Ketika tangan mau memukulkan debu ke dalam tangan, memukulkan debu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wa taqdimul yumna, mendahulukan anggota kanan, minal yadaini, dari kedua tangan, alal yusra, terhadap anggota yang kiri, minhuma, dari keduanya. Di antaranya mendahulukan yang kanan dan yang kiri. Wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi, mendahulukan wajah bagian atas daripada anggota wajah yang sebelah bawah. Berarti bagaimana? Dari atas dulu baru ke bawah gitu Pak ya. Jadi palingnya dari atas dulu baru ke bawah. Gimana kalau dari bawah dulu ke atas? Boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Jadi wa taqdimul yumna untuk kedua tangan, tapi kalau wajah di samping mendahulukan sebelah kanan, posisi sebelah kanan, nanti yang tangan kiri sebelah kiri yang kedua. Wal muwalatu, yang ketiga, yaitu berturut-turut langsung, mulai dari baca bismillah, ngusap kepala, kemudian ngusap kedua tangan, ini berturut-turut, tidak ada jeda, langsung dikerjakan dalam satu waktu, dalam satu rangkaian, tidak terpisah-pisah. Bagaimana kalau tidak mualah? Tak ubahnya ketika seperti orang wudhu, boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahannya dalam
tayamum. Wasabako dan sudah terdahulu maknanya muwala fil wudu'i dalam wudu. Untuk muwalah dalam wudu dan muwalah dalam tayamum seperti halnya keterangannya ketika berturut-turut ketika orang itu mengerjakan wudu. Wabakia dan masih ada li tayamumi untuk tayamum sunanun beberapa sunat ukhra yang lain madhkuratun disebutkan fil mutawwalati dalam kitab yang penjabarannya lebih luas minha dari muwalah naz'ut tayammumi naz'ul mutayammimi khotimahu. Nah ini termasuk apa? Termasuk sunnahnya tayamum yang tidak disebut di atas, di antaranya Pak naz'ul mutayammimi naza'a al mutayammimu khotimahu. Naza'a melepas al mutayammimu orang yang tayamum khotimahu apa itu cincin fid darbatil ula dalam pukulan pertama. Ini termasuk sunahnya, ada makan di sunnah tapi ada yang mengatakan bahwa melepas cincin, melepas gelang yang dipakai itu hukumnya wajib, tidak sunnah. Kenapa wajib? Karena menghalangi sampainya debu kepada kulit baik tangan kanan maupun tangan kiri. Kalau ini menurut musannaf ada hukumnya sunnah. Nah ini yang berkaitan hal dengan tayamum ini hampir sama dengan wudu. Kemudian kita lanjutkan walladzi yubtilut tayammuma salah satu asya. Nah ini sekarang hal-hal yang membatalkan tayamum. Tahu banyak seperti hal-hal yang membatalkan wudu. Ahadua kullu ma abtalal wudu. Semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Mungkin masih ingat hal-hal yang membatalkan wudu. Ma kharaja minas sabilaini, hal-hal yang keluar dari kedua jalan, minal kubuli wat duburi, hal-hal yang keluar dari kedua jalan yaitu jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan itu berarti keluarnya kencing, jalan depan bukan sono jalan raya Cadas Pak ya. Jalan belakang jalan raya sono, jalan raya Blok C bukan. Yang dimaksud jalan depan tempat keluarnya kencing, jalan belakang tempat keluarnya kotoran. Apabila sesuatu yang keluar dari situ itu membatalkan tayamum. Ma kharaja minas sabilaini hayyin, tapi dengan catatan orang yang tayamum itu apa? Hayyin sini cuman apa keterangannya? Hayyin yang hidup. Yang tayamum itu orang yang hidup. Kalau orang mati ditayamumin, dia bebas dari hal-hal yang membatalkan. Jadi umpamanya ada jenazah, nggak ada air, syaratnya kan termasuk kewajiban kita memandikan. Nggak ada air untuk memandikan mayit, ini nggak ada, harus ditayamumin. Setelah ditayamumin, mayit itu mengeluarkan kotoran. Walaupun mengeluarkan kotoran, mengeluarkan kencing sebanyak apapun, wudunya tetap sah. Kecuali kalau situ orang yang hidup, ya Pak J ini habis tayamum, kharaja minas sabilaini,
kencing, berarti tayamumnya batal. Muqtadan kana, baik itu yang keluar itu yang umum atau yang tidak umum. Yang umum berarti apa? Biasanya kalau keluar dari jalan belakang itu kencing. Kencing itu biasanya berupa air, baik warna putih atau warnanya kuning. Kalau warnanya putih orangnya sehat, itu ya. Kalau warnanya kuning berarti lagi sakit karena habis minum obat, makanya kencingnya kuning. Kemudian hal-hal itu adalah membatalkan tayamum. Setelah tayamum itu keluar, pokoknya ma kharaja minas sabilaini. Ma'abtolal wudu, hal-hal yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Fi asbabil hadasi, famata kana mutayammiman summa ahdasa batola tayammumu. Famata kana mutayammiman, maka ketika orang yang tayamum itu berhadas, batola tayammumuhu, berarti tayamumnya batal. Kalau tayamumnya batal berarti nggak bisa mengerjakan sholat, harus tayamumnya diulang lagi. Wasani ru'yatul mal yaitu melihat air. Wa fi ba'din nusahi wujudul ma, batalnya tayamum karena melihat air, karena kemarin hal-hal yang disyaratkan, hal-hal yang menjadi fardunya tayamum, diantaranya apa? Dia mencari wujudul ma, adanya faqidul ma, tidak adanya air. Nah, ini saya dulu ingat waktu sekolah dinia kelas 5 Pak ya. Dulu kelas dinia itu yang terakhir itu kelas 5 di tempat saya itu. Kelas 6 enggak ada. Terakhir kelas 5. Dalam ulangan akhir tahun, kalau sekarang itu THB itu ya. Ada pertanyaan dari soal itu. Kalau ulangan kan berarti kan nggak kayak sekarang, nggak kayak, jadi soal itu yang membuat gurunya sendiri, dimodifikasi dengan pokoknya dalam internet sekolah. Pertanyaannya seperti ini kita ingat, sholat apa, sholatnya siapa ketika mendengar ketika melihat hujan turun sholatnya batal. Loh, aneh ya, masa orang sholat dengar hujan turun sholatnya langsung batal seketika, batal. Ini sholatnya orang tayamumnya karena apa? Tidak ada air, dia diberikan tayamum kan seharusnya tidak adanya air. Mencari air kemana-mana nggak ada, kesono nggak ada, minta nggak ada. Nah, ketika orang itu lagi sholat atau lagi tayamum belum menjalankan sholat, tiba-tiba ada air, berarti tayamumnya batal, harus diulang dengan wudu. Begitu juga ketika sudah tayamum tapi masih di tengah-tengah sholat, ketika di tengah-tengah sholat ada air. Nah, ada air itu baik itu dia ngelihat secara langsung maupun hanya mendengar.
ketika sholat hujan turun, ya hujan turun kencang, berarti seketika itu sholatnya batal, harus dibatalkan. Kemudian dia mengambil wudhu dengan cara mensucikan hadas dengan cara wudhu. Tayamumnya tadi sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ketika jadi jawabannya itu sholatnya siapa ketika mendengar suara hujan atau melihat hujan langsung sholatnya batal. Nah, itu pertanyaan yang pertanyaan yang agak dibikin supaya murid ini berpikir gitu ya. Ternyata jawabannya seperti ini. Wasani ru'yatul ma, batalnya wudhu tayamum yang kedua adalah ketika melihat air. Di sini wafi badin nusahi bukan melihat air, wujudul ma, adanya air. Ini dengan catatan kalau orang tayamum seperti itu dengan catatan dia tayamum karena tidak adanya air. Tapi kalau tayamumnya orang yang sakit, ya itu biarpun dia melihat air, la asaro, tidak mengapa, tayamumnya tetap sah, sholatnya tetap sah. Nah, ini bagian daripada apa? Karena tayamum ini bagian daripada rukhsah, kemurahan kepada orang-orang yang mau mengerjakan sholat. Asal mula tayamum ini ketika di satu perjalanan Siti Aisyah kehilangan pokoknya perhiasan, nggak tahu kalung atau gelang, perhiasannya hilang di dalam perjalanan. Kemudian sahabat Nabi ditugaskan oleh Nabi, wahai sahabat, tolong carikan ini perhiasan istriku yang hilang, mungkin di antara perjalanan dari sono tadi sampai sini. Setelah sahabat itu mencari perhiasan Siti Aisyah, bukan Siti Fatimah, Siti Aisyah, di tengah perjalanan ketemu sampai menghabiskan waktu sholat mau habis. Ketika waktu sholat mau habis, akhirnya para sahabat Nabi, gimana ini? Sudah jam, ibaratnya apa? Waktu maghrib sudah jam 6. Waktu asar berarti sudah habis. Jam 5 atau setengah 6 atau jam 6 kurang seperempat. Ini belum sholat asar. Ini gimana nih? Kita sholat gimana? Sholat asar. Nyari air kemana-mana nggak ada. Akhirnya apa? Sahabat Nabi sholat tanpa wudhu. Setelah sholat tanpa wudhu sampai bertemu Nabi, mereka menanyakan, ya Rasul, kami di jalan tadi seperti disampaikan seperti itu, sholat tidak wudhu karena nyari air tidak ada. Akhirnya Nabi tersenyum. Seketika turun ayat fa'il lam tajidu ma'ang fatayammamu sha'idan thayyibah. Kalau kalian mau mengerjakan sholat, mau wudhu, nggak ada air, fatayammamu. Ini turunnya ayat asbabun nuzulnya mengerjakan tayamum seperti itu. Namun ada kalanya bahwa orang sholat tidak wudhu, tidak tayamum. Artinya apa? Tidak bisa menggunakan kedua alat posisi tersebut. Wudhu ada air, ada debu, tapi tidak bisa menggunakan. Contoh, mungkin kemarin waktu peristiwa COVID, ya ingat Pak ya, peristiwa COVID-19, bagi tenaga medis, para perawat, mereka pakai apa? Pakai apa itu Pak? Pakai apa?
ya ADB itu ya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Kalau dia dilepas bahaya, wudhu juga bahaya, tayamum pun nggak bisa. Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana cara sholatnya? Cara sholatnya yaudah dengan kondisi pakaian seperti itu, nggak perlu buka baju, nggak perlu buka pakaian, wudhu. Karena kalau dibuka malah tambah apa? Resikonya mendatangkan bahaya. Berarti untuk ibadah ritualnya mereka boleh tanpa tayamum, tanpa wudhu, langsung mengerjakan sholat fardu. Kemudian ada ulama yang berpendapat juga harus mengerjakan sholat, tapi nanti setelah dalam kondisi normal sampai rumah dia harus mengqadha sholatnya. Nah, ini semua juga termasuk berlaku bagi kita semua apabila dalam kondisi yang kepepet. Kita mau sholat, syaratnya sholat kan harus apa? Pakaian suci, ya, tempat suci, harus apa? Tidak menanggung hadas. Dengan kondisi seperti itu kita mau sholat di tempat kerja umpamanya, Pak. Sarung nggak ada, yang kita pakai satu-satunya itu. Sedangkan baju kita kotor, kena najis. Nggak ada orang yang kita pinjemin. Umpamanya ini. Kalau sekarang kamu sholat banyak, ya, banyak sarung atau banyak makna bagi ibu-ibu, banyak air, bisa nyuci, bisa membersihkan. Nanti kan seandainya dalam waktu sholat sudah mau habis, kita belum bisa mengerjakan sholat, tempatnya di tempat najis, sarungnya, pakaiannya najis semua. Bagaimana untuk mengerjakan sholat? Nah, itu menurut madzhab Imam Syafi'i tetap sholat walaupun pakaiannya najis. Itu tujuannya apa? Lihurmatil waktu, nanti kalau sudah sampai rumah istilahnya apa? Harus diqadha. Jadi istilahnya kita mengerjakan sholat itu cuman hanya sekedar laporan karena syarat-syaratnya kurang. Terus sholat kita hanya sekedar laporan untuk menggugurkan dosa, karena sholat yang 5 waktu itu tidak boleh, makanya sholat 5 waktu itu tidak boleh ditawar dengan kondisi apapun, dengan pakaian yang kondisinya apapun, baik merupakan apa, mengenai pakaian, kondisi tempat dan sebagainya, dalam kondisi apapun tetap kita mengerjakan sholat. Fi ghairi waktu sholati, ketika dia melihat air sebelum masuk waktu sholat. Nah, tadi kan jadi hal yang membatalkan tayamum. Yang kedua, dia melihat air tapi sebelum waktunya sholat. Setelah tayamum mau mengerjakan wudhu, tiba-tiba dia melihat adanya air yang kiranya air itu bisa digunakan untuk wudhu. Di antaranya hal yang membatalkan tayamum juga, pokoknya semuanya yang membatalkan wudhu, termasuk apa? Habis tayamum tidur. Baik kemarin tidur yang membatalkan wudhu, yang apa, pantatnya sudah berubah dari tempat duduknya atau kakinya diangkat satu, itu bisa membatalkan wudhu atau tayamum. Kalau hanya sekedar ngantuk
ya, sekedar ngantuk, biarpun tidurnya orang itu sampai mimpi, tapi dia tidak bergeser dari tempat duduknya, berarti wudhunya, tayamumnya tetap masih sah. Tapi kalau dia ragu, ya ambil air wudhu lagi, itu lebih afdol. Terus diantaranya hal-hal yang membatalkan tayamum termasuk membatalkan wudhu adalah hilang akalnya, akal kesadarannya hilang. Mungkin karena sakit, mungkin karena gila, ayahnya kumat, dan lain sebagainya. Kemudian membatalkan lagi yaitu nyentuh kemaluan maupun nyentuh dubur, nyentuh kemaluan, baik itu punya sendiri maupun punya orang lain, punya anak kecil maupun orang dewasa, tapi nyentuhnya dengan telapak tangan yang bagian dalam gitu Pak ya. Habis tayamum nyentuh, baik itu sengaja maupun tidak, tayamumnya batal, wudhunya batal. Baik nyentuh punya sendiri atau punya anak kecil, baik itu anak sendiri atau anaknya tetangga atau keponakan atau cucu, wudhunya batal. Tapi itu nyentuhnya dengan telapak tangan yang sebelah dalam. Kalau sebelah luar ini nggak jadi masalah, nyentuh begini nih umpamanya, atau disentuh atau sengaja digaruk, mungkin lagi kena penyakit gatel, garuknya pakai punggungnya tangan, tidak jadi masalah. Itu diantaranya hal-hal yang membatalkan tayamum, dan itu juga membatalkan wudhu, sama dengan hal yang membatalkan tayamum. Namun tayamum ini kita pernah nggak ngerjakan tayamum Pak? Pernah nggak? Belum pernah ya. Saya sendiri juga belum pernah wudhu sampai nyari air, nggak ada, belum pernah ya. Selama ini kita belum pernah tayamum. Tapi mungkin suatu saat untuk menghilangkan kata dengan tayamum pasti kita alami. Taubahnya seperti orang nanti kalau perjalanan jauh di pesawat, itu biasanya mereka sholat di dalam pesawat itu pakai tayamum. Tapi diusahakan ada orang yang menyatakan bahwa jangan sampai kita sholat di dalam pesawat. Kalau bisa kita sholat itu dengan sempurna, kalau bisa dengan berdiri, sujud ya kondisinya sujud sempurna, rukuk sempurna. Kalau sholat di pesawat ada yang katanya bisa berdiri, ada yang kita nggak bisa, sholatnya nggak bisa sempurna. Itu berarti tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau bisa jangan sampai sholat di pesawat. Di samping wudhunya juga tidak maksimal, usahakan berarti kita pilih kita pilih sebelum kita naik pesawat itu sholat di luar pesawat. Kan ada pilihannya gimana? Kita diperbolehkan mengumpulkan sholat dua waktu dijadikan satu waktu, baik di waktu awal disebut jamak takdim maupun di waktu akhir jamak takhir. Itu kita siasati seperti itu. Jadi sholat di luar pesawat. Tapi kalau memang nggak bisa, ya kita lakukan di pesawat. Tapi dengan catatan bisa kita laksanakan sholat itu dengan sempurna, wudhunya sempurna. Nggak bisa wudhu, tayamumnya juga yang harus yang sempurna. Kemudian nanti kalau kita sholat di pesawat, bagaimana cara menghadap kiblatnya? Kalau sholat sunat boleh
di atas kendaraan itu menghadap kemana, ya udah kita ngikutin. Tapi kalau sholat fardu tetap wajib menghadap ke kiblat walaupun di atas pesawat, walaupun di atas kendaraan. Kalau sholat fardu tetap wajib menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah masih diperbolehkan itu menurut kaulnya madhab Imam Syafi'i yang jadid. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan sholat sunat aja boleh tidak menghadap kiblat, berarti sholat fardu juga boleh. Kalau sholat sunatnya ini tidak menghadap kiblat ini sah, berarti sholat fardu sah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i, kalau sholat fardu dengan posisi apapun dimanapun kita wajib menghadap kiblat, karena itu syarat sahnya sholat diantaranya apa? Wajib menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat. Tidak arahnya kiblat gimana? Ya sekarang banyak kompas ya, banyak kompas. Begitu juga kalau umpamanya kita di pesawat, perjalanan pesawat kalau kita berangkat arahnya ngulon, ya udah berarti itu arahnya pesawat itu arahnya kemana, sudah masuk kategori menghadap kiblat. Kalau baliknya pesawat kita berangkat dari Umroh, baliknya dari berangkat dari Umroh, berarti apa? Kiblatnya kita di arah belakang pesawat. Nah, itu taubahnya seperti itu. Nah, itu sehingga apa? Pentingnya hal untuk mengerjakan sholat supaya apa? Syarat-syaratnya yang menjadikan sahnya sholat harus kita perbaiki, harus kita pahami. Yang berkaitan dengan tayamum, karena tayamum bagian daripada apa? Sahnya untuk mengerjakan sholat kalau tidak bisa dengan wudu dengan tayamum. Kemudian batalnya tayamum yang berikutnya nih, wasani ru'yatul ma, yang kedua tadi melihat air atau wujudul ma, adanya air fi ghairi waqti sholati, di luar waktu sholat. Faman tayammama li fardhil ma'i summa ra'al ma, barang siapa yang tayamum karena tidak adanya air, summa ra'al ma'a, kemudian melihat air, au tawahamahu, atau dia menyangka, mengira ada air qabla dukhuli, sebelum masuknya orang fi sholat, dalam sholat, batola tayamum. Nah, tadi berarti keterangan yang tadi setelah tayamum belum mengerjakan sholat, kemudian dia lihat air, maka batola tayamumu, batal tayamumnya. Fa'in ru'ahu ba'da dukhuli fiha, nah kalau dia melihatnya air ba'da dukhuli fiha wa kanati sholatu mimma la yasqutu fardhuha bitayamum. Nah, ini kalau dia setelah sholat, sudah tayamum sholat baru melihat air, ya berarti sholatnya tetap sah, tidak usah mengulang sholatnya lagi. Itu ya. Ada pertanyaan? Ya. Walaupun waktunya nggak nyampe, tetap sholatnya batal, tapi kita nggak kena hukum dosa, gitu Pak ya, nggak kena hukum dosa. Kita setelah tayamum, waktunya habis, kita dalam sholat, ya lagi sholat, waktunya habis. Kalau kita batalin, waktunya
waktunya habis. Itu taubah seperti apa? Sholatnya lihurmatil waktu, menghormati waktu. Sholatnya diulang lagi, ambil air wudhu lagi. Itu ya. Kalau sudah masuk waktu sholat berikutnya berarti sah, tayamum sah, sholatnya sah, tidak sampai membatalkan tayamumnya karena waktunya sudah masuk waktu berikutnya. Jadi sholatnya tidak usah diulang, tetap sholatnya sah, dan kalau sholatnya sah berarti tayamumnya juga sah. Ada lagi pertanyaan, Pak? Ya. 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 Kalau qadha sholat yang ditinggalkan itu segera dibayar. Segera dibayar itu berarti nanti waktu berikutnya. Zuhur nggak bisa dikerjakan, nanti qadhanya kalau sholat asar. Berarti kalau sholat asar gimana caranya? Qadha dulu baru sholat asar. Jangan sholat asar dulu, karena kita setelah sholat asar tidak diperbolehkan mengerjakan sholat yang lain kecuali ada sebab. Makanya habis sholat asar nggak ada sholat sunnah. Boleh setelah sholat asar sholat lagi dengan catatan kalau ada apa? Ada keperluan apa? Contohnya sholat jenazah. Boleh setelah sholat asar kita nyolatin jenazah. Boleh. Karena apa? Karena ada sebab. Kalau tanpa ada sebab, setelah sholat asar apa? Kemudian qadha. Makanya qadha itu dalam setelah sholat asar tidak termasuk sebab. Contoh lagi, habis sholat asar kemudian sholat gerhana, boleh, karena itu termasuk sebab. Setelah sholat asar sholat subuh, sholat subuh sama kan, sholat asar sholat subuh ini setelah kedua sholat tersebut tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan sholat lagi, termasuk sholat sunat, sholat apa itu, kecuali ada sebab. Habis sholat subuh sholat gerhana boleh, habis sholat subuh sholat istisqa umpamanya, itu tidak jadi masalah. Habis sholat subuh kemudian ngikut sholat jenazah tidak jadi masalah. Berarti sekali lagi untuk qadha sholat itu di waktu berikutnya, jangan sampai nggak bisa sholat zuhur nanti zuhur berikutnya, nunggu berikutnya langsung. Tetap sama ya, tetap ya. Nah, kecuali kita mengajar sholat jamaah, boleh nanti qadhanya setelah sholat jamaah, boleh gitu Pak ya. Qadhanya kalau kita sholat qadha dulu nanti tidak kemudian jamaah, kita ikutin jamaah dulu, nanti qadhanya setelah sholat jamaah, itu Pak ya. Ada lagi ya? Mengenai sholat itu Pak, namanya saya kan sopir banyak Ya. Kalau saya tunggu bos itu nggak kuat, baru saya sholat isya aja langsung. Ada bos itu telepon. Gimana? Saya nunggu bos. Terus pas waktu saya nunggu bos itu datanglah sholat isya. Saya tunggu nggak ada telepon. Pas saya sholat isya berjamaah, tiba-tiba bos telepon. Baru 2 rakaat. Itu ketimbang terapi saya, ketimbang bos tadi marah, ada informasi dari saya batalin, boleh nggak? Nah, sekali lagi ya, membatalkan sholat tanpa ada sebab itu dilarang.
membatalkan sholat tanpa ada sebab itu dilarang, hukumnya dosa. Contoh umpamanya sholat lagi dalam 2 rakaat, kemudian sengaja kita batalkan dengan alasan apa? Kalau kita batalkan nanti sono ada dapat bonus. Kalau kita nggak batalin nggak dapat bonus. Nah, apa itu gitu? Berarti itu dosa. Ya. Nah, termasuk pertimbangannya lagi kalau kita sholat ditelepon nggak saya angkat, nanti bos marah, saya dipecat. Gambar seperti itu ya. Ini juga masuk kategori sebab. Tapi jangan selalu diulang, dikasih pengertian. Itu tujuan ketiga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Bos, besok saya kalau lagi nggak tanggal berarti saya lagi sholat. Ya, jangan marah ya, gitu. Itu Pak Jadi ya. Jangan kayak ini. Kemarin saya lihat di postingan lagi sholat khusyuk, Allahu Akbar, 1 rakaat, 2 rakaat. Di dalamnya, di depannya ada orang yang bagi sembako. Betul ya? Ada bagi sembako. Dapat 2 rakaat belum selesai, langsung lari di ngambil sembako. Nah, itu cuma buat apa? Buat candaan aja gitu Pak. Nah, kalau seperti itu dilarang agama, hukumnya dosa itu. Ya. Terus sholatnya itu kita ulang. Ya diulang lagi dari awal. Ya, emang mau udah tahiyat awal selesai. Nah, kalau udah seperti itu bisa sholatnya dipercepat, seperti sholat tarawih nggak apa-apa. Usahakan jangan dibatalkan, tapi waktunya dipercepat. Langsung mufaraqah, keluar dari jamaah boleh nggak apa-apa. Jangan salam. Tadi kurang berapa rakaat? Bapaknya dapat 2 rakaat ngikutin jamaah. Langsung diteruskan lagi 2 rakaat, diteruskan sendiri. Niatnya mufaraqah, terpisah dari jamaah. Ya, gitu ya. Ya, enggak. Nah, itu istilahnya inilah perlunya apa? Perlunya sharing, perlunya talim. Ketika kita lagi sholat 4 rakaat, kemudian ada hal yang tidak diinginkan, ada yang manggil, bos manggil lewat telepon, langsung bisa mufaraqah dari sholat jamaah. Kurangnya berapa rakaat? 2 rakaat, bakal dapat 3 rakaat pun kita mufaraqah bisa, tetap masih mendapatkan pahalanya sholat jamaah. Apalagi sholat Jumat pun masih bisa. Sholat Jumat bisa. Karena apa? Maksudnya sholat Jumat baru dapat 1 rakaat. Ada yang manggil, Pak suruh pulang. Ya, dipanggil dari anak dari jauh. Pak suruh pulang, ada sesuatu yang harus contohnya ibu lagi kecelakaan. Kan penting. Langsung mufaraqah, diteruskan 1 rakaat lagi, salam langsung. Itu sholat Jumatnya sah, karena yang menjadi sahnya sholat Jumat itu ada rakaat yang pertama. Rakaat pertama itu yang menjadi apa? Wajibnya sholat Jumat. Makanya setelah sholat Jumat, kalau ketinggalan satu rakaat tidak bisa diteruskan 1 rakaat lagi, harus meneruskan 3 rakaat lagi, gitu ya. Karena yang menjadi syarat sahnya sholat Jumat itu rakaat yang pertama. Makanya sehingga rakaat pertama dapat 1 rakaat sholat Jumat, ada keperluan seperti tadi Pak Jo ini, langsung mufaraqah dari imam, diteruskan di 1 rakaat, salam, udah selesai, Jumatnya sah, mendapatkan pahalanya sholat Jumat. Sebagian ya. Ada lagi? Sekali lagi pertanyaan, kalau masih ada, cukup ya.
yang mungkin ini. Yang ketiga, batalnya tayamum adalah wasalisu ar-riddatu murtad. Setelah tayamum murtad, kemarin pembahasan yang lalu berkaitan dengan murtad, ada kalanya riddatul aqaid, riddatul aqaid, riddatul akidah, murtad secara akidah. Ada kalanya riddatul riddatul aqwal, murtad perkataan, riddatul af'al, murtad salah perbuatan. Setelah tayamum murtad, berarti tayamumnya batal. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, kita minta baca suratul Fatihah. Yang pertama, semoga jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini, semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Dan kita berdoa pula mudah-mudahan DKM dalam punya niat renovasi masjid ini, semoga dikasih kemudahan, kasih kelancaran, dikasih kekuatan, banyak donatur yang menginfakkan rezekinya untuk Masjid Al-Ikhlas. Dengan izin Allah semuanya dikasih kemudahan, amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatlahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min dhalin la tajra, min syarri dhalika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli quran wa ahli rizki wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.